Indonesia. Ya, sama-sama. Gimana Pak Gus? Saya perkenalkan dulu Pak dari nama sama dengan Oke, ya. Gini, perkenalkan saya Edi Setiadi selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya, sekaligus cara pandang Bapak terhadap wawasan kebangsaan dan negara yang dapat diimplementasikan terhadap kerjaan saya. kebangsaan. Ya. Pada hakikatnya setiap orang yang merasa dirinya sebagai warga atau bangsa Indonesia pasti memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Kewajiban kita sebagai aparatur sipil negara berupaya untuk mengecas kembali kepada seluruh warga negara Indonesia itu untuk apa? Untuk bisa meningkatkan bagaimana wawasan kebangsaan itu. Wawasan kebangsaan kan bisa begini, bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Cinta terhadap tanah air, ya, cinta terhadap tanah air. Yang kedua apa? Yaitu dia menyadari bahwa saya ini adalah sebagai bangsa dan negara Indonesia. Nanti saya ambil contoh. Kemudian yang ketiga, dia itu rela berkorban, ya, bertanggung jawab, memiliki rasa patriotisme yang tinggi, rasa nasionalisme yang tinggi. Bapak Bandingkan itu wawasan kebangsaan bisa diimplementasikan di lingkungan pekerjaan terutama. Terus kan sekarang lagi pandemi COVID. Ya. Kira-kira yang bisa kita lakukan itu seperti apa? Nah, oke. Sekarang saya sebelum menjawab itu, pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau misalnya mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan bela negara yang ada di lingkungan perkantoran, misalnya di lingkungan pekerjaan. Kita tetap walau bagaimanapun juga karyawan itu pinginnya ada di zona nyaman sebetulnya. Nah, ada di zona nyaman. Oleh karena itu, Bapak selaku pimpinan di Dinas Ketahanan Pangan itu berupaya untuk keluar dari zona nyaman itu. Ya, bagaimana caranya? Tetap mereka itu harus apa? Harus patuh terhadap aturan-aturan yang sudah digariskan. Misalnya kan kita udah tahu, salah satu contohnya, setiap hari Selasa kita harus melaksanakan apel gabungan. Nah itu harus, mau tidak mau, suka tidak suka, harus itu datang. Kemudian juga pada setiap hari Rabu pakaiannya harus apa? Pakaian putih hitam, kan seperti itu. Pada hari Senin pakaiannya apa? Hari Selasa, nah dan seterusnya. Itu salah satu bentuk dari apa? Bentuk kewajiban kita dalam memandang wawasan kebangsaan dan melakukan bela negara. Lebih jauh lagi, ya, secara sederhana, tidak usah repot, laksanakan tupoksi yang sudah diberikan oleh pimpinan kepada ya. Nah sekarang begini, jadi ada celoteh ini, ya ada celoteh. Begini, masyarakat kan itu mereka masih bingung bagaimana ini COVID benar atau tidak dan sebagainya. Kemudian mereka itu bertanya, ya, kepada Pak Kiai. Pak Kiai, kira-kira surat apa yang bisa agar kita ini terhindar dari apa? Terhindar dari COVID-19. Ternyata jawaban Pak Kiai itu di luar dugaan. Surat apa katanya? Cukup dibaca 3 surat. Yang pertama, surat edaran dari pemerintah pusat. Yang kedua, surat edaran dari gubernur. Dan ketiga adalah surat edaran dari wali kota. Laksanakan. Insya Allah itu semuanya itu. Artinya apa? Artinya kita itu dengan melaksanakan perintah kebijakan dari pimpinan, ya. Siapa pimpinan kita? Dari tingkat pusat yaitu presiden, dari tingkat provinsi ya gubernur, dari tingkat rendah yaitu wali kota, laksanakan. Maka salah satunya itu adalah bentuk implementasi pengejawantahan mengenai wawasan kebangsaan bela negara, seperti itu, ya, laksanakan. Berarti tetap pada atasan. Ya, kurang lebih ada seperti itulah. Seperti itu kan, itu salah satu contohnya, gitu ya. Nah, memakai masker. Nah,
Nah, seperti ini nih. Bapak tadi kan ini memakai masker karena mohon maaf karena lagi diwawancara, takutnya suaranya nggak begitu jelas gitu ya. Hanya mohon maaf dulu Pak. Memakai masker, cuci tangan, ya. Kemudian juga jaga jarak kan seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi lah pengejawantahan dari apa? Dari apa yang tadi kita bicara. Nah, itu. Sangat menarik itu Pak bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita implementasi wawasan kebangsaan dan daerah di sini. Terakhir dulu kan begini, itu kan sampai orang tua kita tuh berani bersumpah untuk berkeinginan untuk membangun rumah yang besar kan, dan itu berhasil terwujud. Padahal dulu itu hampir orang tua kita dulu itu inklusif. Artinya apa? Artinya orang tua itu berbeda dengan pada saat sekarang. Dulu itu masih yang buta hurufnya saja banyak itu, 70%-an mungkin kan, karena berada di bawah tekanan, tapi betapa besar mereka mencintai negaranya. Ya. Mungkin sekarang banyak isu-isu hoax di masyarakat. Ya, makanya ini kita harus pada saat ada isu-isu seperti itu, makanya kita harus bisa menangkal harus begini, mengkaji benar atau tidak. Benar atau tidak, jangan terlalu begitu ini langsung dipercaya sebagainya kan kita ini sudah dewasa, harus mampu memilih dan memilah. Tapi Bapak yakin semakin banyak orang yang mengingatkan mengenai perlunya wawasan kebangsaan, perlunya bela negara, perlunya meningkatkan kecintaan pada tanah air kita, maka insya Allah Indonesia akan menjadi semakin baik dan akan menjadi semakin maju. Itu saja untuk bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan begitupun ketika kita bertugas. Do something better for Indonesia. Nama saya Rika Nopianti, saya bekerja sebagai pengajar di PAUD ITIA Sunnah Tasikmalaya. Apa yang Ibu ketahui mengenai wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan yaitu di mana suatu pandang atau sadar diri di mana dia tinggal. Misalnya kita tinggal di Indonesia, kita tahu tentang pengetahuan umum Indonesia, tentang wilayah, tentang provinsi, suku, budaya, dan daerah masing-masing. Apa yang Ibu ketahui mengenai bela negara? Bela negara yaitu di mana kita memiliki rasa cinta terhadap negara kita dan kita menjaga keutuhan kedaulatan negaranya. Apa Ibu tahu bagaimana pengaplikasian bela negara dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pekerjaan Ibu? Karena saya di bidang pendidikan, saya bisa memberikan informasi atau pengetahuan kepada anak didik tentang wilayah Indonesia, tentang sukunya yang banyak sekali, tentang adat dan masing-masingnya, dan kita juga memberikan informasi tentang bertoleransi atau saling menghargai antar suku, bangsa, antar budaya dan agama lainnya. Bagaimana pandangan Ibu mengenai kesadaran bela negara masyarakat Indonesia pada umumnya? Kalau pada umumnya saya kira masih kurang ya, karena dalam kehidupan sehari-hari kita masih lihat ada yang masih buang sampah ke sungai atau membuang sampahnya sembarangan di pinggir jalan. Harapan Ibu untuk kesadaran bela negara masyarakat Indonesia seperti apa? Ininya ditingkatkan lagi supaya masyarakat lebih sadar dan bisa hidup rukun dan sejahtera. Ibu, di masa pandemi sekarang ini, bagaimana pendapat Ibu tentang orang-orang yang tidak patuh protokol kesehatan? Kalau yang tidak patuh menyayangkan sekali ya, karena mungkin COVID ini akan semakin meningkat dan tidak akan selesai kalau masih ada yang belum patuh. Menurut Ibu, apakah dengan mengikuti prokes termasuk bela negara? Kalau yang mengikuti, misalnya dengan menggunakan masker ya, sering cuci tangan, menjaga jarak, itu akan membantu dari
bidang tenaga kesehatan yang mana sekarang sedang membantu untuk melawan virus ini. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Amelia. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Ahmad Dahlan. Baik adik, bagaimana menurut adik tentang wawasan kebangsaan? Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, apa pendapat adik mengenai bela negara? Bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan. Adik sebagai mahasiswa, pengaplikasian dalam bentuk apa yang bisa adik kerjakan dalam kehidupan sehari-hari mengenai bela negara? Untuk di lingkungan kampus, belajar dengan disiplin, menjalankan kewajiban sebagai umat beragama, dan mengikuti diskusi yang ada di kampus. Lalu bagaimana pandangan adik mengenai kesadaran bela negara pada masyarakat Indonesia pada umumnya? Setahu saya, masyarakat Indonesia sudah menjalankan upaya bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Apa harapan adik untuk kesadaran bela negara masyarakat Indonesia? Harapan saya, masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya upaya bela negara. Pada masa pandemi sekarang ini, pendapat adik tentang orang-orang yang tidak patuh akan protokol kesehatan bagaimana? Sebenarnya saya sangat menyesalkan sih atas kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya mentaati protokol kesehatan. Baik, terima kasih adik, cukup sekian. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dari ketiga hasil wawancara dengan narasumber yang berbeda, ada Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya, ada Ibu Guru, dan yang terakhir ada adik mahasiswi. Narasumber paham akan wawasan kebangsaan dan bela negara. Seperti kita ketahui bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara, baik secara perorangan ataupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara dari berbagai macam negara. Tentu berbeda-beda setiap individu, disesuaikan dengan kegiatan sehari-hari dan profesi serta latar belakangnya masing-masing. Memang pada saat ini wawasan kebangsaan dan perwujudan bela negara di masyarakat mengalami penurunan. Tentu berbagai macam faktor yang menyebabkannya. Namun betul seperti kata Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasik, bahwa kondisi ini adalah menjadi tugas kita sebagai ASN untuk mengecas kembali wawasan kebangsaan dan bela negara di masyarakat.